Salam jumpa kembali, Bapak, Ibu, saudari-saudaraku yang terkasih, pada permenungan kita Minggu Biasa ke-27. Semoga semuanya sehat-sehat dan selalu dijaga oleh Tuhan. Kita tetap pakai masker, cuci tangan, dan menjaga jarak agar menjaga keamanan dan kesehatan. Tapi kita yakin bahwa kita selalu dijaga oleh Tuhan. Injil hari ini dari perikop Matius 21, 33 sampai 43. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi, "Dengarkanlah perumpamaan ini. Adalah seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menanam pagar di sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga di dalam kebun itu. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap lalu berangkat ke negeri yang lain. Ketika hampir tiba musim petik, ia menyuruh hamba-hambanya kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima hasil yang menjadi bagiannya. Tetapi para penggarap menangkap hamba-hamba itu, yang seorang mereka pukuli, yang lain mereka bunuh, dan yang lain mereka lempari dengan batu. Kemudian tuan tanah itu menyuruh pula hamba-hamba yang lain yang lebih banyak daripada yang pertama. Tetapi mereka pun diperlakukan sama seperti kawan-kawan mereka. Akhirnya Tuhan itu menyuruh anaknya kepada mereka. Pikirnya, anakku pasti mereka segani. Tetapi ketika para penggarap melihat anak itu, mereka berkata kepada yang seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris. Mari kita bunuh dia, supaya warisannya menjadi milik kita." Maka mereka menangkap dia dan melemparkannya ke keluar kebun anggur itu, lalu membunuhnya. Maka apabila tuan kebun anggur itu datang, apakah yang akan dilakukan dengan penggarap-penggarap itu? Kata imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi kepada Yesus, ia akan membinasakan orang-orang jahat itu, dan kebun anggur itu akan ia sewakan kepada penggarap-penggarap lain yang akan menyerahkan hasilnya kepadanya pada waktunya. Kata Yesus kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru? Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Sebab itu aku berkata kepadamu, kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada suatu bangsa yang akan menghasilkan buah kerajaan itu." Demikianlah Injil Tuhan. Mengapa Yesus menceritakan perumpamaan ini? Kita perlu lihat perikop-perikop sebelumnya. Perikop di mana Yesus mengusir para penjual, para penukar uang dari rumah ibadat di Yerusalem. Lalu orang-orang Yahudi bertanya, "Atas kuasa apa Anda melakukan semuanya ini?" Yesus menjawab pertanyaan mereka itu dengan 3 perumpamaan. Dan perumpamaan ini adalah salah satu jawaban Yesus. Yesus menjawab mereka bahwa Dia adalah penguasa dunia. Dia adalah Tuhan atas dunia dan kerajaan Allah. Dikatakan bahwa seorang tuan tanah membuka kebun anggur dan menyewakan kepada para pekerja. Tapi hasilnya tidak diberikan kepada tuannya. Lalu Yesus bertanya, apa yang akan dibuat tuan tanah itu kepada para penggarap? Perikop ini menarik karena berbicara beberapa hal yang berhubungan dengan diri kita, hidup kita, dan panggilan kita. Tuan tanah ini adalah Allah sendiri, Yesus sendiri. Penggarap-penggarap itu adalah kritikan kepada orang-orang Yahudi yang bekerja untuk kerajaan Allah tetapi tidak melakukan cinta kasih. Jadi, kebun anggur ini adalah kita, diri kita. Pertama, dikatakan demikian. Allah atau Tuan Tanah ini sudah memberikan semua yang kita butuhkan dalam hidup untuk menghasilkan buah-buah yang baik. Dan ini diungkapkan dalam ayat pertama dari perikop yang kita dengarkan tadi. Dikatakan ia membuka kebun anggur, menanam pagar di sekelilingnya, menggali lubang tempat memeras anggur, dan mendirikan menara jaga. Ini adalah ekspresi interest kepedulian Allah dengan manusia.
simbol kasih Allah kepada manusia. Allah menyiapkan segala-galanya dan memberikan segala-galanya kepada kita, dan tinggal kita mengerjakannya untuk menghasilkan sesuatu. Ini ekspresi dari Allah yang peduli, Allah yang penuh perhatian kepada masing-masing kita. Allah beri semuanya, segala yang kita butuhkan untuk hidup. Kita ini milik Tuhan. Kita dan hidup kita bukan milik kita sendiri. Kita ini adalah milik Allah. Tuhan menghiasi seluruh diri kita dengan segala kemampuan dan keindahan. Santa Teresa katakan demikian. Jiwa itu adalah satu puri yang semuanya dibuat dari intan atau kristal yang sangat jelas, di mana ada begitu banyak tempat tinggal sebagaimana di surga ada banyak tempat tinggal. Andaikan dengan baik dipikirkan, jiwa yang baik itu bukan sesuatu yang lain, melainkan adalah satu taman Firdaus. Seperti ia katakan, terdapat seluruh sukacita dan kegembiraannya. Kita adalah Yerusalem baru, Yerusalem surgawi, di mana Allah ingin datang dan tinggal di dalam diri kita. Tuhan menghiasi diri kita secara luar biasa agar Ia sendiri bisa bekerja di dalam dan melalui diri kita untuk menghasilkan buah-buah yang baik yang bisa menghantar kita ke dalam kerajaan Allah, yang bisa menghadirkan benih-benih kerajaan Allah, kebaikan, sukacita, dan kegembiraan itu di dalam kehidupan kita di dunia ini. Jadi, kita ini hanya sementara, dan apa yang kita miliki seluruhnya adalah pinjaman dari Allah, hadiah cuma-cuma dari Allah. Allah memberi semuanya, menyiapkan semuanya agar kita bisa hidup. Sehingga kita tidak bisa berpikir bahwa, oh saya lebih baik tinggal dalam situasi yang lain, lahir di keluarga yang lain. Oh andaikan saya mempunyai istri yang lain, suami yang lain, seperti ini, seperti itu, pasti hidup saya tidak seperti ini. Atau dengan fasilitas-fasilitas yang lain, saya akan lebih baik dari apa yang saya alami sekarang. Tidak. Dengan diri, dengan hidup, dengan apa yang sedang kita jalani dan kita alami, yang kita miliki, sungguh sangat mungkin bisa memberikan buah-buah kebaikan di dalam hidup ini untuk kerajaan Allah. Kita ini istimewa, unik, spesial di mata Tuhan. Ia mengasihi setiap orang secara khusus dan secara spesial. Demikian juga kita ditugaskan secara spesial oleh Allah dengan perutusan masing-masing dalam situasi yang kita hadapi dan kita alami, dalam keluarga, dalam pekerjaan, di dalam situasi yang sedang kita alami. Allah memberi semuanya yang kita butuhkan. Allah beri semua agar kita bisa hidup, bisa bernapas, kita bisa mengasihi Allah dan membuat Allah dikasihi oleh sesama. Pada saatnya Allah akan menguji dan bertanya, apa yang sudah kita buat dengan segala hadiah yang Ia berikan, termasuk hidup kita. Pada akhirnya kita akan diuji tentang cinta kasih yang kita praktikkan dalam hidup kita, tentang kejujuran dalam hidup bersama, tentang segala rahmat yang Ia berikan untuk bisa berbagi dengan orang lain. Apakah itu digunakan dengan baik ataukah digunakan untuk kepentingan diri sendiri? Allah akan memperhitungkan semuanya itu. Karena Allah yang menyiapkan segala fasilitas dan sarana, termasuk segala yang kita miliki di dalam diri kita, demi kemuliaan Allah dan demi keselamatan kita masing-masing. Saudari-saudaraku yang terkasih, mari kita berdoa, mohon berkat Tuhan atas hidup kita, atas dunia ini, dan atas semua orang yang sedang sakit. Ya Allah yang Maha Kuasa, Engkau memberikan kami kemampuan untuk mengalami kebaikan dan rahmat-Mu di dalam hidup kami setiap hari. Semoga kami selalu membuka mata hati kami untuk menemukan hal yang indah di dalam diri kami, hal yang baik di dalam diri sesama kami, agar kami mampu mewujud nyatakan, mengembangkan semua kebaikan itu demi kemuliaan nama-Mu dan demi keselamatan jiwa kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudaraku sekalian, seluruh niat baik, khususnya mereka yang sedang sakit,
Allah memberikan berkat penyembuhannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan memberkati.